saya Dinanda ini dari NIM 63241143. Di sini saya ingin menjawab soal permintaan linier. Langsung aja kita cari fungsi permintaannya. Fungsinya Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan kuantiti satunya itu ada 30 per kuantiti 2 nya itu 10 kue per 30. P min P1 nya itu ada 8.000 per 15.000 min 8.000 sama dengan ini min 30 per 10 dikurang 30 min 20 sama dengan P min 8.000 per 15.000 dikurang 8.000 7.000 min 2 P 8.000 7.000 di min 30 20 P ditambah 20 dikali 8.000 itu 90.000 sama dengan 7.000 kali 30 itu 210.000. 20 P sama dengan ambil 210.000 diambil 160.000. Jadi kita jadinya plus pindah ke min 20 P 7.000 min 210.000 kurang 160.000 yaitu hasilnya min 370.000. Jadi sama 7.000 dikurang 7.000 per min 20 sama dengan 7.000 dibagi min 20 itu hasilnya min 350. 370.000 dibagi min 20 yaitu hasilnya 18.500. Kita juga disebut 350 dengan 18.500 P jadi Q sama dengan 18.500 dibagi 350 yaitu 52,8. Ya P kita anggap aja 1 per 350 P. Jadi fungsi permintaannya adalah sama dengan 52,81 per 350 P. Lanjut kita cari yang B. Sama dengan 2,8 min 1 per 350 P. Q sama dengan 52,8 min 1 per 350 buka kurung 500. Karena kita di sini mencari banyaknya kue yaitu 500 kue. Q sama dengan 52,8 min kita sederhanakan dulu 350 kali 500 kali 500 per dibagi 300 jadi karena ini 350 jadi 350 taruh di sini 500 dibagi 350 yaitu 1,4. jadi di sini jawabannya 1,4. Q sama dengan 2,8 dikurang 1,4 yaitu 51,4. Jawabannya B. Lanjut di sini kita cari yang C. Yang C di sini jadi kita cari P min 350 ditambah 1.500 dengan min 350 kurang 60. Nah 60 itu karena kita di sini mencari harga berapakah kue tersebut dibeli sebanyak 60 kue tambah 18.500 min 350 dikali 60 yaitu min 21.000 ditambah 18.500 min 21.000 orang 18.500
jadinya min, yaitu hasilnya 2.500. Perkenalkan, nama saya Uswatun Rahmawati dengan nomor NIM 63240981. Saya akan menjelaskan soal matematika tentang penawaran. Diketahui P1 adalah 40.000, P2-nya 80.000, Q1-nya 100, dan Q2-nya 300. Langsung jawab. P min P1-nya 40 per 80 min 9, Q min 100 per 300 min 100. Per 80 dikurang 40 sama dengan 40. Q min 100 per 300 dikurangi sama 100, hasilnya 200. Lalu ini dikali silang 200 P min 40 sama dengan 40 Q min 100. Jadinya ini dikali pelangi 200 P min 200 dikali 40 hasilnya 8.000 sama dengan 40 Q 40 dikali 100 sama dengan 4.000. 200 200 dari hasil pengurangan 4.000 dikurang 8.000, hasilnya 200. Jadinya P sama dengan 1/5 Q plus 20, atau 1/5 Q sama dengan P min 20. Jadi fungsi penawarannya adalah P sama dengan 5P min 100. Lalu kita lanjut soal yang B. Q sama dengan, kita taruh hasil jumlah yang fungsi penawaran tadi ya, 5P min 100. Q sama dengan 5, P-nya kita ambil dari soal ini 120 min 100. Q sama dengan 5 dikali 120, 600 min 100. Jadi Q-nya sama dengan 500. Lalu yang ketiga ada soal yang C. Kita tulis P-nya sama dengan 1/5 Q plus 20. P sama dengan 1/5 Q-nya dijadiin 200 plus 20. P sama dengan 200 dibagi 5, hasilnya 40 ditambah 20, hasilnya dengan P-nya. Perkenalkan, nama saya Dewi Farisa dengan nomor NIM 63240914. Jadi saya mau Fungsi permintaan. P-nya 25 min Q2 A-nya 1, B sama dengan 0, C sama dengan 25. Rumus Q P P P min B per 2A min B min A,
Fungsi penawaran. Perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Suci Ramadhani dengan NIM 63241393. Di sini saya akan membahas soal pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. PD sama dengan PS. Di sini kita masukin PD-nya NIM 3QD ditambah 36 sama dengan 3Q ditambah 12. Di sini kita tulis 3Q. 3Q-nya pindah ruas ke kiri jadinya min 3Q sama dengan 12 min 36. Kenapa min? Karena 36-nya pindah ruas ke kanan. Di sini hasilnya min 6Q sama dengan min 24 per min 6. Q sama dengan 4. Terus kita cari P-nya. Kita masukin fungsi PS yaitu 3Q ditambah 12 sama dengan 3, 4-nya dimasukin ditambah 12. Hasilnya 24. Jadi titik keseimbangan sebelum pajak yaitu 4,24. Di sini kita tulis PS sama dengan 3QS ditambah 12 sama dengan PS 3QS ditambah 12 ditambah 6 sama dengan 3QS tambah 18. Di sini rumusnya masih sama yaitu PD sama dengan PS. PD-nya kita masukin min 3Q ditambah 36 sama dengan PS-nya kita masukin yang ini 3Q ditambah 18 min 3Q, ininya pindah ruas ke kiri jadinya min 3Q sama dengan 18. 36-nya pindah ruas jadi min 36. Ini jadi 6Q sama dengan min 18 per min 6Q. Q sama dengan 3. Ini kita nyari P-nya. Kita masukin rumus PS yaitu 3Q ditambah 18 sama dengan 3. 3-nya dimasukin ditambah 18. Ini dikali sama dengan 9 tambah 18. Hasilnya 27. Jadi titik
pasar sesudah pajak 3,27. Kurva permintaan dan penawaran, yaitu kita masukin Y sama dengan 3X ditambah 36, Y sama dengan 3X ditambah 12, Y sama dengan 3X ditambah 14. Jadi PD sama dengan min 1/350 Q ditambah 500 dan PS sama dengan 1/5 Q ditambah 200. Syarat terjadinya keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PS. Di sini kita masukin dulu fungsinya 350 ditambah Q ditambah 500 sama dengan 1/5 Q ditambah 200. 1/5-nya pindah ke kiri, 1/5 Q ditambah min 1/350 sama dengan 500-nya pindah ke kanan, 500 dikurang 200. Ini hasilnya 70/5 karena 1/5 dikali 350 sama dengan 500 dikurang 200 itu 300. Jadi Q-nya itu 4.200 karena 70 dikali 300 dibagi 5. Selanjutnya fungsi penawaran. Pertama kita tulis fungsi PS-nya yaitu 1/5 Q ditambah 200. 1/5 Q-nya ini disubstitusikan ke sini jadi 4.200 tambah 200 sama dengan 840 ditambah 200. 800-nya itu dari 4.200 dibagi 5. 800 ditambah 200 hasilnya 1040. Jadi titik keseimbangan pasarnya 4.200,1040. Perkenalkan, nama saya Lydia Aryani dengan NIM 63241147. Di sini saya akan membahas pengaruh subsidi terhadap pasar linear. Diketahui PD sama dengan min 5 QD ditambah 48 dan PS sama dengan QS tambah 6. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Rumusnya yaitu PDPS min 5 QD ditambah 48 sama dengan PS-nya QS ditambah 6. Min 5 Q dikurang Q sama dengan 6 dikurang 48. Q sama dengan min 42 dibagi min 6. Q sama dengan 7. P-nya sama dengan Q ditambah 6, P sama dengan 7 ditambah 6, P sama dengan 13. Jadi titik keseimbangan subsidi sebelum yaitu E1 Q1, P1 sama dengan 7,13. Selanjutnya harga dan jumlah keseimbangan subsidi rumusnya PDPS min 5 QD ditambah 48 sama dengan Q ditambah 3. Min 5 Q dikurang Q sama dengan 3 min 48. Q sama dengan min 48 dibagi min 5. Q sama dengan 8,5. P-nya sama dengan Q ditambah 3, P sama dengan 8. 7,5 ditambah 3, P sama dengan 8,5. Jadi titik keseimbangan pasar sesudah subsidi yaitu E1
Q1 P1 sama dengan 7,5 8,5. Selanjutnya di sini ada contoh kurva dari harga dan sebelum, sesudah, dan sebelum subsidi.